Veuve Zivo, Veuve Mauk, Bushtoru Heze, Ijerai Heckshire. Apa itu tadi? Bahasa apa itu, Pak? Bahasa dari salah satu anime baru sih. Cuman source materialnya sudah cukup lama. Oh. Ini berarti anime tua yang animenya baru lanjut lagi nih. Bukan. Ini tuh apa namanya? Sebuah anime yang diadaptasikan dari sebuah light novel. Udah cukup lama light novelnya. Oke. Dan baru-baru ini dijadikan anime. Wes, apa itu? Ya, bisa dibilang sebagai bapak dari genre isekai. Seperti pada halnya Goku adalah bapak dari battle shonen, ini anime adalah bapak dari segala isekai. Berarti sebelumnya Mushoku Tensei ini belum ada isekai lain? Sebenarnya udah kayaknya ya. Soalnya kan buat yang nggak tahu, isekai itu adalah sebuah genre cerita di mana lu tuh ditransport ke dunia lain. Oh gitu. Ya, makanya kalau misalnya kayak dengan konsep begitu, Digimon pun isekainya kalau misalnya kita pikir-pikir. Isekai kan ke transport ke dunia lain kan, ke Digiworld kan. Oh, berarti bukan sekedar fantasy aja gitu. Nah, cuman yang bikin apa namanya kebiasaan atau kayak tropes apa bahasa enaknya tropes ya. Aspek-aspeknya. Ya, aspek-aspek bagaimana kalau misalnya pindah ke dunia lain tuh ke fantasi dan karakter seperti apa itu tuh yang mempopulerisasikan tuh Mushoku Tensei. Oh, berarti kayak ke dunia lain tuh yang kayak dunia-dunia RPG gitu tuh dari Mushoku Tensei. Dari Mushoku ada Tensei. mage, ada swordsman, terus ada ras-ras lain, elf gitu-gitu dari Mushoku Tensei. Yang mempopulerisasikan. Menarik. Berarti dia bapak dari isekai gitu. Grandfather sih bisa dibilang. Grandfather of isekai. Iya, itu dia. Sama kayak Goku lah grandfathernya Big Three gitu ya. Battle shonen keseluruhan. Iya, battle shonen yang berantem tuh terinspirasi dari Dragon Ball. Mushoku Tensei itu yang melahirkan isekai yang banyak fans anime tidak suka karena terlalu banyak. Terlalu banyak apa? Isekai terlalu banyak. Isekai itu sudah terlalu banyak gitu di sebuah. Banyak ya isekai ya? Banyak banget di tiap season tuh. Banyak banget gitu loh. Terus kayak namanya makin hari makin gak jelas gitu. Iya, benar. Dan fantasinya makin liar ya, fantasi penulis ya. Iya. Itu. Dan itu bisa di trace back dari bapaknya. Dari bapaknya ini. Ini apa namanya, korban pertama dari Trakun ini si Rudeus. Anjing, Trakun. Iya bener ya, itu kan isekai juga ya. Iya kan. Itu kan ditabrak itu kan dari Mushoku Tensei. Iya kan si siapa tuh Rudeus kan di kehidupan lu ditabrak Trakun ya. Iya. Korban pertama Trakun tuh Rudeus. Oh iya. Tapi selalu sama ya isekai itu kayak selalu reinkarnasi gitu ya? Enggak ya? Ada yang kebanyakan reinkarnasi atau kayak ke transport gitu, somehow berpindah gitu. Iya. Tapi most like kebanyakan sih ya kayak lu umur segini, lu meninggal, lu ke reinkarnasi tapi langsung segini nggak dari kecil gitu. Banyak yang kayak gitu juga. Sama Mushoku Tensei itu dia dari bayi kan. Tapi dari bayi bener-bener reinkarnasi gitu. Dari nol lagi bener-bener. Tapi kok zaman sekarang makin kreatif aja, kayak reinkarnasinya bukan dari manusia, kayak jadi slime kan ada kan. Ada. Jadi laba-laba. Dan yang baru-baru ini bukan jadi makhluk hidup lagi ya. jadi vending machine. Apa yang dipikirkan mereka ya bikin cerita lu lahir kembali jadi vending machine lu anjing. Enggak tahu. Jadi Blue Pay. Tahu kan lu yang di Jakarta ada susah. Anjing. Tapi gue jujur belum lama kan mengetahui. Gue sering dengar lah Mushoku Tensei itu. Baru bisa nonton lagi dan akhirnya di season ini lanjut kan. Ya, season 2-nya. Menangan sih diikutin sih. Mushoku Tensei itu seru banget. Seru banget. Mushoku Tensei kan menceritakan tentang ada orang di dunia kita meninggal, terus reinkarnasi di dunia lain lah, fantasi gitu ya. Dunia Lord of the Ring, dunia RPG gitulah.
Dan nama dia jadi Rudeus Grey Rat lah. Rudeus Grey Dan Rat. kita mengikuti, gue suka nih, kita mengikuti cerita dia dari dia bayi sampai sekarang tuh udah remaja gitu kan. Ya di season 3 recently dia remaja ya, 16 ya, 16. Iya, 16 masuk sekolah. SMA dia. Iya. High school. Iya bener. Jadi kayak kerasa apa ya? Kerasa lu berdewasa bareng ya. Kayak gitu-gitu gue suka sih. Lu journey-nya bareng sama dia gitu loh. Iya, Adventure-nya, kenal sama orang, terus lu datang ke kota, dia sebagai adventurer gitu kan. Ngejalanin quest, bener-bener kayak semua kayak MMORPG semua. Karena game MMORPG kan genre game favorit gue kan, dan rasanya lu kayak main MMORPG tapi nonton. Jadi lu bener-bener kayak gitu, kayak lu leveling nih kan, kalau di RG leveling kan. Lu leveling, terus kayak level lu udah naik, pindah ke kota lain, ngejalanin quest di situ, habis itu cabut lagi. Sama kayak Rudeus juga kayak gitu kan. Habis itu sampai sana nemu party baru kan. Terus habis itu party lu mungkin pindah kemana sama party lain, pindah lagi apa gimana, kayak gitu terus. Nah itu dunianya tuh berasa hidup banget di situ. Hidup, ya, kayak kebanyakan cerita itu tuh kayak ceritanya tuh kayak karakter utama ini, dunia tuh berputar di karakter utama ini. Pokoknya dunia tuh nggak bakal berjalan kalau karakter utama ini nggak ada development nih, nggak maju, nggak tambah pinter nih. Cuman kayak kalau misalnya kita lihat Rudeus, misalnya waktu awal-awal cari duit nih buat biar bisa masuk sekolah nih, ya dunia masih berjalan kan, kayak guru dia di episode 1 tuh tetap kerja di tempat yang lain, dan waktu kita dapat kabar, oh dia ternyata udah sampai sini ya, ternyata udah naik level ya gurunya si Rox ini ya. Iya. Baru ceritanya berubah pas ada turning point gitu kan. Baru ceritanya berjalan tuh langsung status quo-nya berubah lah gitu kan. Iya, dan pun akhirnya Rudeus bertemu lagi dengan orang-orang yang dia pernah temuin tuh, ya orang itu hidup aja, masih kayak udah ngelewatin sesuatu gitu. Yeah. Bukan hidup dia waktu ketemu Rudeus kayak gini, habis itu berhenti nih, hidup dia udah nggak ngapa-ngapain. Pas ketemu Rudeus baru lanjut lagi nih plot dia. Maksud lu kayak One Piece? Enggak, One Piece juga hidup. One Piece kan juga ketemu Luffy terus semuanya berubah gitu. Iya, tapi kan habis itu setelah cabut dari Luffy kan, habis itu mereka tetap berkembang ya? Kan. Itu juga gue suka tuh di One Piece kan, juga world building yang sangat bagus. Itu tipe world building yang bagus, di mana dunia itu tetap berjalan walaupun main karakternya tuh ngelakuin hal lain gitu. Di negara mana gitu, tapi ini masih jalan. Iya, betul. Iya benar sih, kayak lu kan ini kita semi spoiler dikit ya, dan gue kan pasti udah pada nonton lah, ini kan udah lama ya. Di season 1 juga. Misalkan kan mereka kan ke teleport itu kan, yang insiden masif teleportnya itu kan. Si Rudeusnya di mana? Tapi lu tahu akhirnya dikasih tahu lagi, bapaknya pun juga ada cerita lagi gitu loh, lagi nyari lain juga. Jadi sambil berjalan paralel aja gitu loh. Ah iya, terus kayak kerasa gitu kalau misalnya kayak Rudeus kan pas ketemu bapaknya lagi kayak, lu dari mana aja lu? Iya. Lu gini bisa seneng gitu sih kayaknya. Ini kita stres banget nih. Iya, satu tempat rumah kita tuh hilang semua. Lu kemana kita kerasa kalau misalnya yang selama Rudeus hahaha buat ketemu itu, bapaknya tuh stres nyari anak bini. Nyari anak dan bininya. Ini 2. Emang Paul tuh ya, yang orang-orang namanya Paul tuh keras bro, emang dulu pemain. Paul tuh. Terus nomor 2 dari world building yang gue suka adalah mereka punya bahasa sendiri. Itu tuh little detail yang jarang dilakukan tuh buat orang pembuat cerita. Bahkan di One Piece juga nggak ada ya bahasa lain ya? Nggak ada ya di bahasa. Ada ini doang ya, bahasa Poneglyph doang kan? Ini bahasa buat ke raja ikan itu kan harus. Raja ikan. Yang waktu di Fishman. Emang ada ya? Kan cara ngomongnya gimana? Kan harus si itu kan, yang cewek itu, gue lupa lagi siapa namanya. Oh, si King itu. Iya. Tapi kayak ujung-ujungnya waktu mereka bertelepati itu pakai bahasa Jepang juga. Iya. Maksudnya nggak ada kayak subtitle keluar lagi. Oh ini bahasa lain gitu, nggak gitu. Paling ancient language-nya di One Piece ya ancient Poneglyph itu doang. Itu gue sangat menghargai sih, kayak film Avatar kan, Avatar bukan Legend of Aang ya guys, Avatar yang biru. Avatar biru lagi bilangnya, Avatar James Cameron gitu. Ya, itu kan ada bahasa sendiri kan, itu kayak bikin bahasanya si gitu. Sukunya mereka sama bahasa manusia beda gitu. Dan bukan satu, bahasanya ada 2 minimal kali. Karena beda tribe gitu ya, lupa gue. Di beda tribe tuh beda bahasa. Beda kontinen, beda benua. Oh iya. Enggak, di Avatar tuh kan beda tribe gitu kan. Iya beda tribe. Kalau di Mushoku Tensei kan beda benua, terus mungkin beda ras, ada yang demon, ada yang beast juga punya bahasa sendiri. Iya. Iya, keren sih.
Berarti kan mereka ngedevelop the whole new language gak sih kayak gitu berarti? Iya. Perkata-perkata bikin dong kurang lebih harusnya kan. Bikin apa abjadnya sendiri. Iya, bikin alfabetiknya lagi gitu-gitu. Tuh gila loh, tuh took so much effort loh anjir. Dan dipakai gitu, bener-bener kepake. Jadi kayak maksudnya lu pakai di awal-awal kan, wah Rudeus pengen belajar nih bahasanya. Ih lucu ya. Mungkin dipikir-pikir ya udah nih buat iseng-iseng aja. Ternyata lu later berjalan ceritanya ketemu orang kepake bahasanya kayak anjing untung gue belajar kayak gitu loh. Ke callback lagi ngerti gak? Iya. Kayak akhirnya waktu kayak di season 1 kayak dia kan harus belajar bahasa baru nih. Kayak kesusahan diajarin sama si gurunya itu lah yang cewek itu kan. Yeah. Terus kayak akhirnya waktu dia pindah ke benua Demon kepake gitu kan. Kepake. Ada gue lupa di season berapa ini ya. Pokoknya yang dia di penjara gitu. Kayak terus ketemu Biskain yang di penjara yang dijual. Mereka ketakutan, dia aja ngomong biasa nggak dengerin, dia pakai bahasa Biskain baru dengerin, kan kepake bahasanya kan. Berarti bagus bro. Bagus. Itu little detail yang sangat keren gitu kan. Jadi pun kalau misalnya ada dua bahasa gitu jadi kayak kok lu pakai bahasa ini gue nggak ngerti nih, tolong dong pakai bahasa yang gue ngerti dong. Kayak rasanya lu lagi di satu ruangan, yang satu kita lagi ngomong bahasa Indonesia, terus kita itu tiba-tiba ngomong bahasa Inggris, terus kayak yang orang ketiga ini nggak ngerti. Apaan sih gitu dong. What are you talking about? Ngomongin gue ya? Iya, suka sama-sama kan ngomongin gue. Ngomongin gue ya? Itu keren banget sih. Iya, gue gak kebayang lu bikin satu bahasa baru sih gimana? Sulit. Kayak zaman kita bahasa G gitu. Kayak gitu kali ya bikinnya ya. Tinggal tambahin Google gitu. Iya. Gue juga selain ini ya, maksudnya cara cerita juga seru aja sih. Emang kayaknya apa ya, karakter Rudeus ini menyenangkan untuk diikutin aja sih, the apa ya, perkembangan developmentnya dia gitu loh. Maksudnya padahal ini yang gue bingung nih. Maksudnya kan kalau lu anime panjang gitu kan, pasti karakter utama tuh punya ini kan, punya mimpi gitu. Oh gue pengen jadi apa, Naruto pengen jadi Hokage, Luffy pengen jadi Pirate King. Tapi Rudeus tuh dari awal gak ada kan? Ya ada. Gak ada kan, dia gak dibilang sih. Kayak gue pengen jadi, misalnya di apa sih di dunia barunya gue pengen jadi rajanya ini gitu, gak ada kan? Sebenarnya ada, tapi habis itu dilupakan mimpinya. Apa emang? Mimpi dia kan simpel, dia pengen belajar sihir sama Sylvie di awal-awal. Iya, dia punya goals kan di beberapa potongan cerita, dia inilah pengen, gue pengen nyari duit nih buat sekolah bareng Sylvie gitu kan. Iya, biar bisa. Habis itu jadi witch nih, gimana caranya? Akhirnya dia suruh ngajarin siapa si Eris. Kasarnya sepupunya itu ya bisa dibilang ya, kayak satu turunan keluarga kerajaan gitu kan ya. Kayak gitu-gitulah. Ajaran Eris gitu kan. Habis itu ada event terjadi apa? Goalsnya berubah lagi kan. Sebenarnya itu yang gue suka. Itu yang kerasanya tuh kalau gue realistis gitu loh, duduk di kehidupan tuh. Ya pasti mungkin lu ada sebagai manusia punya mimpi lah. Yeah. Tapi kan habis itu ada kejadian apa di dunia terjadi. Terus lu kayaknya ntar dulu deh, gue ada lagi yang mesti gue selesaiin, ada goals lain gitu loh. Jadi goalsnya tuh gak yang satu panjang, tapi kayak ini ada sini ada goals, terus pindah nih udah kelar, ada lagi pengen ngapain lagi, nyelamatin Eris gitu gini segala macem gitu loh yang seru. Makanya begitu di season 3 Erisnya udah hilang, dia hampa banget bro, kelihatan kan kosong banget aja, bingung. Ya habis itu balik lagi dia pengen nyari maknya apa segala macem. Itu sih. Iya. Gue sukanya itu sih. Nah ngomongin karakter Rudeus ya, ini banyak orang yang gue tahu pengen coba nonton Mushoku Tensei, itu langsung turn off gara-gara karakter Rudeus, langsung gak suka. Karena? Ya, karena dia bisa dibilang Rudeus tuh bukan karakter yang bagus gitu, bukan karakter yang baik, salah, bukan. Yang baik. Baik secara baik hati atau apa secara baik? Secara baik gitu loh, maksudnya kayak ya bisa ya dia tuh degenerate, dia tuh. Oh iya. Dia bejat ya sebenarnya. Iya, dia bejat, dia dajal gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri memang dia bukan orang yang baik, tapi ya justru itu enggak sih development dia. Iya, maksudnya kan ya pasti at some point semua orang pasti belum gak jadi orang baik gak sih, ngerti gak? Ya maksudnya kayak untuk menjadi baik kan lu berubah dulu, maksudnya dari gak baik, ngerti gak sih? Pasti at some point berarti ada developmentnya, dan mulai kerasa pelan-pelan kerasa kok Rudeus itu developmentnya, tapi kerasanya gak drastis. Kalau lu noticeable aja gitu. Pelan banget rasanya.
Karena kita ngikutin perkembangan dia kayak umur berapa, besok umur berapa gitu kan. Kan gak langsung blek jadi orang suci, jadi orang iya, gara-gara jadi pahlawan gitu. Ada kejadian itu langsung kayak enggak, gue nggak bisa kayak gini lagi. Next episode langsung jadi Giga Chat itu kan. Wah, aduh. Iya, tapi itu justru malah yang bikin gue suka. Ketidaksempurnaannya itu yang bikin relate gitu loh. Jadi manusia tetap baik lagi gitu. Itu yang gue pengen bilang buat teman-teman yang mau nonton Mushoku Tensei, sabar-sabar aja lihat karakter Rudeus tuh. Karena di balik dari itu kalian bisa menemukan cerita yang sangat indah gitu lah. Bisa gue bilang sangat indah lah. Iya kayak gitu sebenarnya. Maksudnya kayak kalau dibilang nggak baik ya banyak kok karakter-karakter lain maksudnya di anime-anime itu yang tanda kutip tidak baik gitu ya. Dan ya udah aja gitu dan manusiawi aja nggak sih menurut gue. Masih ada batasnya juga kok Rudeus kayak enggak juga sih waktu awal tuh dia emang nggak bisa dimaafkan saya dia emang. Oh iya, waktu dia masih kecil apalagi ya kecil dari bayi udah kan dia nyembah ini bro. Iya baca celana bro. Itu udah jadi kan sih jujur sih. Makanya dari bilang tidak emang itu orang nggak suka gara tentang Rudeus. Terus langsung turn off gitu nggak mau nonton. Langsung nggak mau nonton lagi gara-gara karakter Rudeus jelek gitu lah. Iya. Which ya gue bisa lihat loh kenapa orang-orang langsung kayak angka ini nggak buat gue ceritanya. Makanya gue selalu bilang kalau misalnya mau minta ke orang-orang nonton Mushoku Tensei adalah gue tahu karakter Rudeus bukanlah yang terbaik tapi coba aja ditahan-tahanin. Kuat-kuatin ya. Kuat-kuatin. Kebantu kok sama karakter yang lain kok. Bener. Maksudnya itulah yang menyenangkan juga ya. Ada karakter lu ketemu saat karakter lain dan saat karakter itu juga bagus gitu loh. Iya. Kayak keluarga aja sebenarnya ditulis dengan ya bagus lah. Oke lah. Seperti Paul kan hentai protagonis tuh. Paul living harem life gitu ya. Paul tuh coba anjing hidupnya tai banget loh. Paul tuh kayak tinggal di pedesaan damai gitu ya. Terus punya istri cakep, terus punya mate gak jelas cakep juga lagi anjing juga. Agak jelas aja. Dibrojol. Iya terus dibrojolin juga bangsat. Anjing nih orang ini Paul. Terus dimaafin lagi sama. Terus mereka hidup bareng. Mereka hidup bareng terus kayak like nothing happen aja gitu. Paul living. Pakai main karakter Mushoku Tensei itu Paul. Tapi balik lagi di awal kan sama nih kayak Rudeus nih. Di awal Paul tuh katanya gak bisa dimaafin. Ntar waktu di akhir season 1 tuh lu bisa lihat kayak oh Paul nih punya sisi lengahnya gini gitu. Dia punya vulnerability, bisa apa ya, manusiawi juga balik lagi gitu kan. Itu dia makanya. Itu Paul anjing sih. Emang yang namanya Paul emang gitu ya? Waduh. Enggak tahu. Belum ketemu Paul yang lain sih. Anime-anime kayak Mushoku Tensei ini tuh bukan kayak anime-anime yang tau kan lu yang satu episode tuh kayak mencoba banget nih, try hard untuk lu nih guys ceritanya bagus guys nonton gitu loh. Tapi lu kayak kasih pelan-pelan nih dunianya, nih karakternya, nih status quo-nya, nih orang-orangnya. Habis itu baru di episode keberapa kan, wah ada masalah gitu loh. Nah itu mulai seru sih gue di situ sih. Di turning point masalahnya itu sih yang gue mulai lanjut ke hook tuh. Nah itu jadi speedrun gue nonton, seru juga. Asik tuh, apalagi waktu kayak lu baca nih judulnya Turning Point 1. Satu. Berarti ada berapa? Bakal ada berapa? I don't know. Gak tahu ya. Abis itu di akhir-akhir scene 1 kayak Turning Point 2. Wah, makin berputar-putar terus nih poinnya nih. Makin seram, makin seru gitu loh. Maksudnya pokoknya kalau kalian nonton terus ada judul episode Turning Point ya, udah berarti siap-siap aja. Iya, brace yourself gitu ya. Iya. Iya. Mungkin sampai Turning Point 6 kali ntar. Anjing berarti panjang banget ya berarti ya? Panjang banget. Setahu gue tuh di light novel tuh sampai Rudeus tuh nikah, punya anak gitu kan. Berarti sampai dewasa, seumur Paul gitu ya? Iya. Seumur bapaknya. Sampai dia udah mungkin udah ngalahin Laples ya yang paling atas ya. Dewa, God atau apa gitu ya, Demon God nih. Yes, tapi justru itu yang menurut gue serunya dari apa ya, anime atau manga adventure gitu. Harus panjang, bro. Karena adventure lu berpetualang tuh enggak mungkin 3 season gitu. Pasti panjang pasti. Untuk lu bener-bener
ya lu bener-bener jalan bareng sama protagonisnya nih gitu. Untuk lu bener-bener in-depth sama ceritanya. Ya mulai One Piece tuh 25 tahun lebih anjing. Ya belum tamat-tamat tuh. Sampai enggak 25 ya, 20 ya bro sih, 20 tahunan. Itulah. Lebih tuh. Karena lu pengen beradventure bareng sama protagonisnya gitu. Mungkin ini sama kali kalau Mushoku Tensei. Berarti Mushoku Tensei ada the next One Piece gitu ya? Enggak juga sih. Beda-beda genre juga sih. Tapi ya bisa dilihat juga kayak beberapa tropes isekai. Itu kan kelihatan dari itu kan, dari apa aja sih tropes isekai? Coba. Ya yang paling jelas yang kita akan sebut dikit-dikit aja ya. Yeah. Yang pertama ya pasti yang jelas Trakun. Di ini cahaya selalu sama siapa ya, kayak POV first person lagi jalan mau nyebrang. Selalu ada supir oleng, pasti ada tuh supir oleng di Jepang malam-malam pasti aja. Yang buat Trakun ya? Iya, Trakun. Nah, karakter itu karakter dengan kill count paling banyak tuh. Dan dia melahirkan cerita banyak loh Trakun ini. Dan yang pasti lahir ke dunia fantasi gitu kan. Dunia fantasi yang biasanya fantasi itu game. Sekarang populer tuh kayak game based gitu, jadi kayak ada level. Dunia virtual gitu ya kayak. Enggak bukan, maksudnya kayak kayak game RPG, jadi kayak ada levelnya. Ada job-jobnya kelasnya gitu. Terus habis itu karakter utamanya OP gitu, langsung OP dari awal gitu. Oh. Kayak pernah denger tuh masuk dunia game terus karakternya kuat gitu. Langsung OP, terus kayak ya banyak. Oh, terus kayak mereka OP dianggap kayak wah ini the chosen one kind of gitu ya, kayak. Ada yang begitu, ada juga yang dia biasa gitu sih, kayak lu dikasih tugas buat ngalahin Demon King dari dunia ini buat menyelamatkan dunia. Jadi gue memberikan lu orang biasa mana 100, lu 9.999. Terus biasanya kalau misalnya dia mau bikin journey buat ngalahin Demon King tuh minimal 3 lah ceweknya di dalam partinya. Terus sama mereka cakep-cakep semua. Yang satu elf, yang satu knight. Ada yang mage atau ke wizardnya gitu ya. Anjing sama. Iya bener. Ya gitu. Iya. Ya tidak bisa dipungkiri kayaknya Mushoku Tensei yang mempopulerisasikan reinkarnasi ke fantasi gitu lah. Fantasi itu ya. Oh iya. Dan bisa kelihatan kayak bibitnya tuh dari Mushoku Tensei gitu. Kelihatan ya? Kelihatan kalau misalnya lu udah jatuh ke dunia isekai ke dunia isekai tuh kelihatan gitu loh. Iya sih, kenapa selalu sama ya? Oh, berarti gak ada yang kepikiran bikin genre kayak gitu ya? Berarti beberapa sebelum Mushoku Tensei gitu. Maksudnya berarti kepikiran gimana gitu loh? Lu gak kebayang? Kayaknya ada, cuman ya itu yang bikin viral. Iya, berarti maksudnya lu pertama kali apa ya? Maksudnya kerangka berpikirnya tuh gimana lu bikin masuk ke dunia ini gitu loh? Apa kayaknya mungkin dari imajinasi orang-orang aja kali ya, kayak mungkin main game, baca novelnya Lord of the Ring gitu. Iya, mungkin. Gimana kalau gue hidup di sini ya gitu loh. Iya. Barulah muncul gitu. Soalnya kan ya mungkin bisa aja ya Mushoku Tensei terinspirasi dari bukunya Lord of the Ring kan. Soalnya kan, karena kurang lebih sama kan, ada kurang lebih Lord of the Ring lah yang bikin genre fantasi. Iya, genre high fantasy kayak gitu tuh seingat gue ya, setahu gue tuh ya kalau pasti kalau rasa-rasa mungkin dari mitologi. Ya, cuman yang bikin jadi ke pop culture tuh dari Lord of the Ring tuh, bukunya Tolkien tuh seingat gue. Ada makanya ada ras elf, orc yang kayak gitu-gitu kan. Dan makanya elf tuh harus pointy ears gitu kan. Pointy ears, hidup di hutan. Ogre tuh kayak gede. Iya, gede. Goblin tuh hijau, mungkin dari Lord of the Ring, dan akhirnya ditranslate kan. Iya, diserap lagi sama style Jepang gitu. Tapi gue tertarik sih gimana Mushoku Tensei buat ke depannya. Gue benar-benar penasaran turning point selanjutnya gimana, dan gimana Rodeos ke depannya, karena jujur aja gue tidak bisa kebayang. Nah, bener. Itu gak kebayang gue, maksudnya nih mau dia bakal ke arahnya bakal kemana gitu. Karena dia gak punya goals besar dari awal kan. Maksudnya kalau Naruto kan jelas dia pengen jadi Hokage, pasti lu kebayang ending pasti jadi Hokage gitu loh. Kalau dia pengen apa di dunia baru ini loh. Dunia dia reinkarnasi ini mau ngapain, dia bakal jadi apa gitu. Itu dia makanya. Itu makanya seru banget gitu kan. Nonton guys. Nonton Mushoku Tensei. Rodeos bejat tapi ya
Ada yang lebih bejat kok. Banyak emang karakter di sana tuh tidak bisa dimaafkan kebanyakan kok. Tapi nggak tahu menurut lu tuh make sense gak dengan di era-era kayak gitu? Mungkin kalau lu pernah dengar di sejarah-sejarah kan ada era di mana ya ini sorry ya guys, mungkin ya apa ya tidak memanusiakan manusia. Iya kayak gitu loh, kayak orang ya itu banyak yang dijual, terus kayak orang nih nikahin aja anak gue, nikahin kayak gitu loh. Buat era-era kayak gitu kayaknya masuk aja ya. Masuk karena emang manusia dulu tuh kelam. Iya kan, nggak sedamai sekarang gitu, maksudnya nggak sekarang kayak lu tinggal tidak punya yang punya HAM gitu yang bisa bikin viral gitu bisa kan, viralin, bisa nyerang gitu, nyerang lewat Twitter gitu kan, nggak bisa lu bayangin gitu. Cewek-cewek yang dikasarin sama Rudius gitu speak up gitu. Guys gue masih gemeter ngetiknya. Nggak mungkin kan. Nah kayaknya itu buat nge-set up itu eranya kayak gini loh dunianya gitu loh. Dimana manusia tuh ya ada yang saling jual manusia, ada yang memperbudak, ada yang apa. Terus mereka normal-normal aja gitu. Jadi ya mungkin bukannya dia apa ya, mungkin bukannya dia bejat apa gimana, tapi ya nge-setting eranya aja, nge-setting dunia aja. Di dunia itu tuh normal. Iya. Dan apalagi kalau lu tarik balik dia sebelum reinkarnasi ya, kan dia basically losers kan. Iya. Jadi kayak nggak punya kesempatan buat ketemu cewek apa gimana. Jadi kayak kesempatannya ada begitu di kehidupan baru gitu loh. Jadi kayak, wah kayak gitu loh. Itu buat ini aja sih. Gue nggak menormalisasi, gue nggak ini ya. Bukan kayak bejat itu boleh, bukan gitu ya. Jadi potong ya. Jangan dipotong ya. Cuman ngertiin aja kenapa gitu loh. Seenggaknya gitu. Ada alasannya kok nggak tiba-tiba bejat aja gitu. Dan akhirnya pun kita ngelihat kayak dari dia pengen begitu jadi lama-lama kayak kayaknya nggak baik kayak gini. Akhirnya dia ada momen itu kan, ada momennya ngerem dikit lah seenggaknya apa gimana. Kayaknya nggak boleh deh kayak gini nih, kayak nggak baik. Iya, waktu masih kecil sih dia curang ya, kayak kan masih anak kecil jadi dimaklumin. Iya kayak anak kecil bandel. Maklum lah masih kecil, ya mulai tuh kayak ibu-ibu. Anak kecil jadi boleh ngapain aja ya menurut mata ibu-ibu. Ya gitu sih, maksudnya kayak world buildingnya bagus, karakternya juga tidak satu dimensi, maksudnya kayak punya dalam gitu kan. Dalam. Dan ya bisa dibilang juga ya animasi bagus. Iya animasi bagus. Wah gila episode 1 animasi blown away gue sama animasinya. Iya. Rasanya tuh kayak bukan anime yang keluar mingguan gitu loh ya. Iya bener. Ya maksudnya kayak itu keluar mingguan ya padahal ya. Keluarnya mingguan dia. Tapi kualitasnya kayak bukan mingguan deh. Kayak bukan mingguan, apalagi waktu awal-awal gitu ya. Mungkin yang sekarang ya tetap bagus gitu, tapi waktu awal tuh orang kayak ini studio apa ini, studio baru nih ya. Mungkin ntar season berapanya dibikin Mappa kali. Stop Mappa bakal memonopoli semua industri anime. Jangan udah. Ini gue sangat suka art style Mushoku Tensei sekarang. Iya, animasi sangat bagus, apalagi waktu gimana ya, kan Mushoku Tensei dikit ya action ya. Jadi mereka tahu. Jadi sekalinya ada action tuh kayak langsung spell apa main pedang. Wah gila. Nonton guys. Sumpah nonton. Berarti ini saya mau bertanya ke statement bahasa itu di awal ya. Berarti Mushoku Tensei isekai terbaik nggak? Gue nggak terlalu banyak nonton isekai jujur ya. Jadi lu mungkin banyak tuh nonton isekai. Lu bisa bilang ini terbaik nggak lo? Atau nggak? Kayaknya belum sih. Lu nggak bisa bilang ini terbaik. Nggak bisa bilang ini terbaik. Atau biasanya belum. Ini salah satu yang paling bagus tapi kayaknya belum gue bisa bilang terbaik. Lu bisa bilang nggak berarti yang terbaik apa? Nggak bisa. Nggak bisa jujur aja, karena mungkin gue belum sebanyak itu nonton isekai ya. Mungkin gue udah nonton yang terkenal ya. Iya. Yang sudah kalian tahu lah, yang top 10 isekai gitu udah tau lah. Cuman untuk bilang Mushoku Tensei terbaik belum sih. Mungkin kalau turning point ketiga. Soalnya dari turning point 1 naik langsung rankingnya. Turning point kedua naik lagi rankingnya. Mungkin harus turning point terus baru naik terus rankingnya. Jadi makin baik turning point makin bagus. Makin bagus. I see. Ya udah. Kalau lu gitu. Mungkin kan lu kan tidak banyak nonton isekai kan, tapi iya, mungkin gue bisa bilang ini first impression nonton isekai aja berarti kasarnya ya. Ini apa ya? Fresh sih rasanya dan bagus kok. Ya, karena balik lagi ke tadi gue bilang sih, karena gue sangat senang main MMORPG kan. Ini rasanya kayak gue main MMORPG tapi nonton gitu loh. Jadi kayak lumayan relate lah ngeliat kayak mereka bikin party, terus
mereka going on a mission terus dapat duit, dapat duit, commission kayak gitu-gitu. Itu gue relate jadi suka. Nah gue nggak tahu kalau mungkin ntar gue yang explore lagi isekai yang lain-lain bakal suka apa enggak. Tapi kalau yang ini gue bilang ini bagus. Bukan isekai yang bagus tapi ini juga anime yang bagus gitu. Iya. Iya, benar. Ini juga anime yang bagus. Benar sih, itu kayaknya itu juga cocok tuh dibilang anime. Ini anime yang bagus, bukan hanya isekai doang kan. Orang-orang pada bilang kan kayak orang tuh nganggap kayak ini cerita apa? Oh ini isekai. Isekai. Trakun lagi. Aduh. Trakun makan korban berapa lagi? Reinkarnasi jadi apa nih? Jadi tiang lampu apa nih sekarang gitu. Jadi botol kecap enggak tahu. Iya, mungkin gitu sih kali ya. Gitu kali ya. Ada lagi mungkin kita gali lagi? Apa kita save it for later? Kayaknya mungkin buat overall Mushoku Tensei udah sih, kayak kita udah ngomongin tentang world buildingnya, kita udah ngomongin karakternya, udah ngomongin animasinya yang orang-orang sangat mementingkan gitu kan. Oh iya, buat beberapa orang animasi penting banget ya. Penting banget, itu nomor satu gitu. Animasi harus bagus. Mushoku Tensei bagus kok animasinya. Walaupun entah kenapa waktu anime award kalah sama Demon Slayer. Buat best animation. Tapi Demon Slayer bro, gimana dong? Yang menang tuh Demon Slayer Mugen Train. Film curang. Curang budget film ya? Iya. Anjing, kok dibandinginnya gitu sih? Curang. Budget film ya. Iya, kita lihat aja ntar tahun ini pasti Mushoku Tensei masuk dong kategori Anime of the Year buat awardnya. Jangan sampai Demon Slayer Entertainment District X menang guys. Waduh. Kita harus biarin Mushoku Tensei menang. Ada kebencian terhadap Demon Slayer. Iya. BTW Demon Slayer juga menang Best Fantasy loh kemarin. Best Fantasy? Iya, ngalahin Mushoku Tensei. Oh my god. Itu udah too far deh. Kalau yang tadi ya udahlah masih bisa dimaklumin Best Animation. Best Fantasy. Ya itulah pokoknya. Jadi kalau gitu. Udah gitu aja kali ya. Enough ya buat episode kali ini. Terima kasih. Terima kasih nonton teman-teman. Fuksche.